Baiklah, setelah kita mendengar, mungkin kita beri kesempatan kepada Om Krisna. Apa yang harus dilakukan dan seperti apa agar kata-kata negatif itu tidak tertuju lagi kepada ATJ? Ini saya bagi 3 aja. Oke, silakan. Sekaligus closing teman-teman. Dalam konteks mengurai persoalan ini. Ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada masyarakat. Kita bagi berfokus. Kalau pemerintah, kita semua sudah tahu, dia yang bertanggung jawab. Berkewajiban, bertanggung jawab, melakukan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang ada di unit kerja masing-masing. Kalau kita bicara tentang lalu lintas, pemerintah turunan dari ini, ya ada Dinas Perhubungan, ada Pelantas. Dasar hukum mereka Undang-Undang 22 2009. Laksanakan tugas dia. Kemacetan yang terjadi di negara ini yang berhak mengurai kemacetan Lantas dan Dinas Perhubungan. Itu undang-undang. Kalau selama ini kita isu kemacetan, ada macet berarti ada yang tidak bertugas, ada yang tidak melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu kita selalu meminta, kami pun dari sisi kelembagaan, dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat, kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Itu pun juga perintah konstitusi dan perintah Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ada di mahasiswa itu yang begini harus melek. Hal-hal yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, penyelenggara unit pelayanan publik untuk melaksanakan kewajiban tugasnya, mensejahterakan, memberi rasa aman, melancarkan seluruh hak masyarakat. Ini dalam konteks pemerintah. Terus ada pelaku usaha. Pelaku usaha itu adalah mitra pemerintah yang juga menurut undang-undang diberi kewenangan, diberi hak sesuai dengan seluruh dokumen dan administrasi yang mereka miliki dan telah memenuhi syarat, dan itu dilakukan dengan semua dengan prosedur yang lengkap untuk mereka sesuai dengan melaksanakan kerja sesuai dengan organisasi itu sendiri. Kalau dalam konteks ini perusahaan batubara, urus seluruh dokumen, urus seluruh izin, urus seluruh administrasi yang sehingga legal dia melakukan eksplorasi, eksploitasi, penjualan dan pengangkutan batubara. Itu kewajiban pelaku usaha. Bayar pajak kewajiban pelaku usaha. Jadi jelaskan dulu konteks. Pun ke masyarakat juga harus terlibat dalam memajukan dan mewujudkan pembangunan yang baik. Masyarakat juga dituntut untuk bekerja sama. Tidak boleh dan tidak benar ada masyarakat menghalangi pelaku usaha. Contoh, memblokir jalan. Tidak benar itu. Kalau terjadi pemblokiran jalan, terjadi pelanggaran, itu pidana. Undang-Undang 22 2009 itu lebih 35 pasal dari 273 pasal sampai pasal 314 menjelaskan seluruh sanksi, seluruh pidana baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku pidana. Pertanyaannya, adakah itu ditindaklanjuti? Adakah itu ditegakkan? Jadi problematika masalah ini tidak selesai. Salah satunya penyebab adalah tidak terlaksananya penindakan hukum. Tidak dilaksanakan tugas sebagaimana semestinya. Kan punya tugas semua nih unit kerja pemerintah. Masyarakat dalam konteks ini, mari sama-sama juga terlibat membangun negeri ini, mewujudkan rasa nyaman, tidak mengganggu baik pelaku usaha, tidak mengganggu baik kinerja pemerintah. Supaya sinergisitas ini tercapai dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Ingat, dalam konteks penyelenggaraan pembangunan bersama dan tujuan nasional, di situ kompleks sinergisitas baik pemerintah, masyarakat, akademis, pers, media, ombudsman yang memberi pengawasan. Pertanyaannya, apakah seluruh elemen ini bergerak sesuai dengan tupoksi, tugas fungsi masing-masing? Saya dengar-dengar, Dinas Perhubungan sejauh mana kinerjanya dalam melakukan penertiban kendaraan layak tidak layak. Itu Dinas Perhubungan. Ada sopir, begitu dalam konteks masyarakat untuk bagian sopir. Mereka ini juga harus sportif, disiplin. Kalau ada sopir yang tidak disiplin, kita minta ke ATJ melalui perusahaan tidak menggunakan sopir itu. Jangan digunakan, blacklist dia, close dia, tidak boleh lagi membawa truk karena tidak layak. Ingat, jalan umum semua orang berhak. Bro,
Yang namanya jalan umum, apalagi ini jalan semua orang berhak. Baik itu batu bara, baik itu pengemudi, baik itu kendaraan, apapun namanya. Tinggal lagi hari ini seluruh kriteria dalam konteks menggunakan lalu lintas harus dipenuhi kualifikasinya. Tonasenya, yang 4 roda SIM-nya SIM apa, yang 2 roda SIM-nya SIM apa. Ada kecelakaan, cek, itu layak tidak dia membawa motor. Jadi jangan kita salahkan tukang tumbur terus. Tukang bawa motor juga dipertanyakan. Mereka layak tidak bawa motor. Di situ fairnya kita berbangsa dalam hidup bersama. Ya, terakhir sebagai closing statement, agar ini benar-benar legal supaya dia bisa melaksanakan tugas, undang-undang, bukan turunan Undang-Undang 22 2009 tentang PP nomor 13 2004 mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan itu membolehkan baik pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat berkumpul dalam satu forum untuk menjamin pelaksanaan ketertiban kelancaran lalu lintas. Silahkan nanti ATJ bagian dari forum itu, mungkin secara teknis silahkan ATJ yang bergerak. Di situ dia bisa bernaung dari sisi legalitas. Libatkan ATJ dalam konteks itu masyarakat untuk bersama dalam sebuah forum lalu lintas angkutan jalan. Itu perintah PP nomor 13 2004. Dilaksanakan tidak pemerintah hari ini atau gubernur? Panggil itu pelaku usaha, asosiasi, dinas perhubungan, dirlantas, terlibat dalam forum itu untuk membicarakan seluruh aspek persoalan lalu lintas. Untuk memberi kepastian dan menjamin keselamatan bagi kita pengguna lalu lintas. Itu yang terakhir saya titipkan agar pelayanan publik secara umum bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak Mutari.